dinamika kependudukan. Nah, yang sebelumnya kita belajar tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan dinamika kependudukan. Untuk apa sih kita belajar dinamika kependudukan? Agar kita tahu apa saja yang dapat ditimbulkan oleh dinamika kependudukan. Faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika kependudukan? Yang diantaranya ada kelahiran, ada kematian, dan ada perpindahan penduduk. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu mau tanya dulu, ada atau tidak penduduk pendatang di sekitar wilayah tempat tinggal kalian dalam setahun belakangan ini? Ada. Oke, ada. Dari mana aja datangnya? Dari kota atau dari desa tetangga? Dari Sulawesi, ya memang karena kita rata-rata berdekat, paling banyak penduduk di daerah kita itu berasal dari Pulau Sulawesi. Karena memang tempat kita ini walaupun Kalimantan, tapi didominasi oleh suku dari Sulawesi itu ya. Nah, tujuan apa yang dapat dicapai dari pembelajaran ini? Yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menganalisis penyebab dinamika penduduk. Kalian juga diharapkan dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari dinamika penduduk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau kita lanjut? Oke, biar lebih paham apa itu dinamika penduduk, silahkan simak yang Ibu tayangkan di layar. Gambar apa ini? Penduduk. Dinamika kependudukan. Dinamika penduduk. Nah, yang akan kita pelajari pada materi dinamika penduduk, yang pertama definisi dinamika kependudukan, pertumbuhan penduduk dan komponen penduduk. Lanjut. Dinamika penduduk berasal dari dua suku kata. Yang pertama dinamika dan penduduk. Apa itu dinamika? Merupakan suatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menguasai diri terhadap keadaan tertentu. Penduduk merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, baik kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Dinamika penduduk apa? Apa itu? Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, gambar apa itu? Bayi, berarti adanya kelahiran. Kelahiran. Peristiwa kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas dapat menggambarkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. Itu ada istilah fertilitas. Itu kesuburan ya. Ini gambar apa? Matian. Ada kelahiran, ada kematian. Tingkat kematian dipengaruhi oleh kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Lanjutnya, gambar apa? Perpindahan. Itu ada koper, ada duit, ada orang, ada peta dunia, yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan menetap dengan melewati batas negara, politik, atau batas administrasi bagian dari negara. Selanjutnya, kelahiran atau natalitas. Nah, baik kelahiran maupun kematian itu ada yang faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Yang pertama, penunjang kelahiran atau pendorong atau yang menyebabkan terjadinya kelahiran. Yang pertama, menikah di usia muda atau di bawah umur. Kenapa? Kebanyakan yang subur-subur
usia muda, itu ya. Ya. Jadi karena dia muda, kesempatan untuk melahirkan anak lebih banyak, itu lebih besar, itu ya. Anggapan banyak anak banyak rezeki. Orang tua zaman dulu menganggap banyak anak banyak rezeki. Ya memang benar sih, rezeki di anak, rezeki banyak anak, gitu ya. Jaminan hari tua ada yang merawat. Mereka beranggapan kalau banyak anak, akhirnya kalau tua banyak yang merawat, gantian saudaranya. Terus meningkatkan status sosial dan masa-masa damai. Ada penunjang, ada penghambat. Adanya ketentuan batas umur menikah, dia menghambat kelahiran. Program KB sesuai program pemerintah apa? 2 anak lebih baik. Oke. Pendidikan dengan berkarir, terutama wanita, maka apa? Akan menunda kelahiran. Dia sibuk untuk berkarir. Nah, itu wanita karir. Terus pembatasan tunjangan anak bagi ASN. ASN itu batas tunjangannya 2 anak. Nah, diharapkan karena 2 anak, diharapkan ASN cuma punya 2 anak, karena tunjangannya gaji yang masuk ke pegawai ASN-nya cuma 2, sisanya nggak masuk. Itu ya. Selanjutnya masa-masa perang. Nah, ini kelahiran. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kita lanjut. Oke. Kematian atau mortalitas. Faktor penunjang kematian, tingkat kesehatan masyarakat rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, biasanya terdapat di pelosok-pelosok. Tempat kita pun kadang seperti itu. Diperlu ke kota dulu 2,5 sampai 3 jam baru sampai ke ibu kota untuk pelayanan kesehatan. Angka kecelakaan tinggi biasanya terjadi di kota-kota, bencana alam, peperangan dan wabah penyakit. Terus yang menghambat kematian, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, memperbanyak tenaga medis seperti dokter. Nah, tempat kita sekarang lumayan, sudah ada 2 puskesmas terdekat yang masing-masing puskesmas sudah punya dokter masing-masing, beda dengan dulu nggak ada. Terus fasilitas kesehatan juga sudah lumayan, meningkatkan keadaan gizi migrasi. Oke, migrasi atau perpindahan penduduk, ada migrasi masuk dan migrasi ke luar. Terus ada migrasi internal atau nasional dan migrasi internasional. Migrasi. Lanjutnya pertumbuhan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui pertumbuhan penduduk mencakup pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Ada 3. Pertama, pertumbuhan penduduk alami, itu ada rumusnya, ada juga di materi kalian. Pertumbuhan penduduk migrasi atau pertumbuhan penduduk non alami. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk total, yaitu apa? Penjumlahan dari alami dan non alami. Pertumbuhan penduduk. Di sini kita lihat dari grafik ini diagram belakangnya. Jumlah penduduk Indonesia berada 1961 sampai 2002 terus bertambah dari yang di sini 97,02 menjadi 270,2 pada tahun 2020. Sementara pada pertumbuhan penduduk ini yang oleh terus melalui penurunan pertumbuhan dari yang pada paling tinggi ini di tahun 1971 yaitu berapa? 2,31 turun sampai berbagai wabah penyakit dan angka kecukupan gizi penduduk menurun. Pertanyaannya adalah lanjut. Oke, kita saja sampai sini. Sudah paham? Ada yang mau bertanya atau pendapat lain? Kalau ada yang bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk?
satu upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk. Baca secara cermat bahan ajar sebelum Anda mengerjakan. Baca baik-baik. Materi sudah Ibu bagi, sudah kalian pegang semua, silahkan pelajari, baca lagi. Baca literatur lain yang memperkuat pemahaman kalian, kerjakan setiap langkah. Terus apabila ada kendala silahkan tanyakan ke Ibu ya. Nanti akan dikumpulkan, kerjakan dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Tujuannya di situ. Perhatikan halaman 2. Ada gambar, 4 gambar di situ. Amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar persaingan dunia kerja, bantaran sungai itu yang ada di Banjarmasin, terus sektor industri dan kepadatan penduduk. Tugas pada LKPD ini yang pertama, kalian analisis faktor penyebab dinamika kependudukan sesuai gambar yang ada di atas. Ada 4 gambar, analisis masing-masing. Apa aja, jadi amati betul-betul gambarnya, kalian analisis satu per satu, serta dampak positif dan negatifnya ya. Yang kedua, itu nanti tugasnya silahkan gunakan aplikasi Canva. Setelah selesai, mau Canva mau WPS juga silahkan, mana yang mempermudah kalian buat poster yang kaitannya dengan dinamika penduduk, faktor pertambahannya, jadi dampak negatif dan dampak positif. 2 masing-masing satu, dampak positif 1, dampak negatif 1. Oke? Jadi yang pertama kita kerjakan yang poin 1 dulu. Sudah siap? Oke, silahkan kerjakan.
Dampak bentaran Sungai Banjarmasin, banyaknya rumah yang menempati belantaran sungai mengakibatkan kapasitas sungai menampung volume dan debit air yang berkurang. Akibat dari dari 3 kelompok mereka menganalisis sungai. Kelihatan gambar apa? Rumah yang ada di pesisir sini semuanya ada sungai di kota Banjarmasin. Karena ya seperti kita ketahui kita nggak punya sungai di daerah sini. Yang sekalipun ada sungainya semata kaki, nggak bisa nyebut kaki doang ya. Di situ. Apa yang dapat dianalisis dari gambar? Banyak sebenarnya, dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 maupun gambar 4. Yang pertama, persaingan seperti apa? Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Dari situ akan dibuat kualifikasi tes untuk menyaring yang sesuai dengan kompetensinya. Semakin bagus pendidikannya, semakin berkualitas orangnya, akan semakin mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Perhatikan ini ke depan, kelompok belakang, kelompok ya tuh. Yang kedua, atau sungai Barito, sungai di situ. Banyak penduduk, semakin sempit lahannya, karena bangunan perumahan memanfaatkan lahan yang ada. Semakin banyak orang yang dalam rumah, otomatis ruang yang dipakai akan semakin besar. Sedangkan lahannya terbatas. Akhirnya memanfaatkan sungai. Karena sungai bagian belakang tuh rata-rata tempat masa kecil itu kan pinggir sungai. Itu tidak dipantau oleh pemerintah untuk pembangunan. Bangun aja terus sampai habis sungainya. Ini semakin mundur. Yang awalnya sungai tadi lebar, akhirnya menyempit karena rumah tadi. Akhirnya menimbulkan banyak masalah, diantaranya pencemaran lingkungan. Karena memang pada kenyataannya rata-rata masyarakat bantaran sungai termasuk kita daerah pesisir laut buang sampahnya ke laut. Itu masalah yang ditimbulkan. Yang ketiga, analisis dari sektor industri. Itu ada gambar pabrik. Itu lebih ke sisi positifnya. Sampai situ yang biasanya migrasi itu lebih banyak terjadi di akhir bulan Ramadan ya, karena banyak para pendatang dari desa yaitu kerabatnya kebetulan pulang kampung ke kota untuk mengadu nasib. Banyak lagi tempat kita yang seperti ini yang lumayan ramai, banyak diincar karena kita punya perusahaan diincar dari berbagai macam pelosok datang, terutama tadi seperti kita bahas di awal itu dari suku dari Sulawesi, banyak masyarakat dari Sulawesi di sini. Banyak kita didominasi oleh suku Mandar Bugis, hampir separuh di sini, lebih kayaknya separuh itu ya. Nah, terus apa lagi? Dinamika penduduk kita dapat mempengaruhi dalam pembangunan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh dinamika penduduk, terutama masalahnya dengan kaitannya terhadap lingkungan. Contohnya apa? Pemukiman dengan pengelolaan yang tidak terkontrol, meningkatnya pencemaran lingkungan, terjadinya kerusakan hutan dan alih fungsi lahan seperti pada materi kalian atau tuh pada gambar sungai itu termasuk alih fungsi lahan. Selain dampak negatif juga tersedianya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang mana di sini untuk meningkatkan produksi dalam proses pemenuhan kebutuhan penduduk negara. Ini banyak tenaga kerja. Ini ada sisi positif dan negatif dari penduduk.